Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kesehatan hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada. Sambil jalan ini silakan diisi absensinya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan arti dan makna penelitian. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk kepada konsep penelitian kualitatif. Apa arti daripada penelitian kualitatif itu? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap, aktivitas sosial dan kemudian orang secara individual maupun kelompok. Oke, betul sekali. Jadi penelitian kualitatif ini salah satu riset penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk menelusuri fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita, fenomena sosial. Nah, mari kita lihat apa itu sebetulnya penelitian kualitatif berdasarkan dengan pendapat beberapa ahli. Ya. Sugiono tahun 2016 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, ya, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Ya, jadi konsep penelitian kualitatif yang dijelaskan oleh Sugiono bahwa fenomena sosial yang bersifat alami, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Ya, berbeda dengan penelitian kuantitatif. Oke, selanjutnya di dalam penelitian kualitatif pada permulaannya banyak digunakan dalam bidang sosiologi, ya, kemudian antropologi, sehingga pada hari ini sudah memasuki di dalam bidang psikologi pendidikan. Nah, sampai saat ini di dalam penelitian kualitatif berdasarkan dengan bidang keilmuan kalian, penelitian kualitatif ini banyak sekali digunakan, ya, banyak sekali digunakan untuk menelusuri bagaimana tingkah laku. Misalnya kalau subjeknya itu adalah siswa, untuk menelusuri perilaku. Data yang akan dikumpulkan hendaklah data kualitatif dan disajikan secara naratif, ya. Jadi semua data-datanya itu harus dalam berbentuk kualitatif, ya. Kalau misalnya di dalamnya ada semacam statistik, nah beda lagi metodenya. Ada namanya mix method. Artinya penelitian campuran antara kualitatif dengan kuantitatif. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Oke, saya lanjut. Kemudian Suitno menjelaskan bahwa di dalam pendekatan penelitian kualitatif itu mencakup beberapa poin. Yang pertama yaitu deskripsi yang mendetail tentang situasi, ya, kemudian kegiatan atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik menyangkut manusianya, hubungan dengan manusia lainnya. Nah, maka dari itu di dalam pengumpulan data, 3 metode ini perlu dipergunakan oleh peneliti: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, ciri-ciri daripada penelitian kualitatif, ya, menggunakan pola pikir induktif, empiris, rasional, kemudian bottom up. Artinya bahwa masalah yang ada di lapangan ini
dapat diterima oleh masyarakat, dapat diterima oleh nalar, sehingga dapat diteliti. Ya. Nah, kemudian untuk pencarian referensinya itu harus berkenaan dengan masalah-masalah yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua adalah metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan nilai teori. Ya, jadi banyak sekali itu hasil-hasil penelitian kualitatif itu banyak diadopsi oleh peneliti-peneliti selanjutnya, karena di dalam penelitian kualitatif memang menghasilkan sebuah teori. Ya. Bukan dari hipotesis seperti dalam metode kuantitatif. Kalau dalam metode kuantitatif hanya menguji. Ya, betul. Kemudian partisipan sangat diutamakan. Ya. Salah satu alasan kenapa partisipan ini sangat diutamakan karena kita yang terjun langsung ke lapangan. Ya, bahkan bisa sampai berkali-kali kita turun ke lapangan. Ya, bisa stop kalau kita sudah mencapai tujuan penelitian. Jadi peran kita itu sangat diutamakan, baik di dalam melaksanakan wawancara, baik di dalam melaksanakan observasi, begitupun dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian kita. Ya, jadi banyak sekali itu penelitian mahasiswa itu bukti dokumennya itu hanya sekedar foto-foto, ya, tidak mengumpulkan dokumen-dokumen yang lain yang bisa mendukung hasil penelitiannya, ya. Oleh karena itu di dalam penelitian kualitatif itu peran Anda sebagai peneliti itu sangat diutamakan, ya. Sedangkan di dalam penelitian kuantitatif alat pengumpulan datanya skala, setelah dibagikan ambil bawa pulang, analisis. Sedangkan dalam penelitian kualitatif mata, telinga itu harus digunakan pada saat pengumpulan data. Paham tak di sini? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Namanya siapa? Ya, Jumra, silakan Jumra. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan di sini, kan pada saat wawancara itu peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan. Ya, betul. Setelah itu kan peneliti yang akan menggali lagi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul pada saat proses wawancara berlangsung. Jadi apakah pertanyaan-pertanyaan yang baru muncul itu tetap dimasukkan lagi pas ini di dalam tambahan sebagai pertanyaan tambahan di dalam wawancara itu? Karena kan pasti ada pertanyaannya. Betul. Ditambahkan lagi kan atau nggak perlu cukup yang itu saja yang dimasukkan nanti pada saat menyusun laporan penelitian. Betul. Tetap harus ditambahkan. Jadi tambahan-tambahan pertanyaan pada saat kita di lapangan itu harus ditambahkan pada saat kita menyusun laporan. Ya, karena kalau misalnya hanya 5 pertanyaan yang kamu bawa, kemudian muncul lagi pertanyaan karena kamu belum puas dengan jawaban kelima pertanyaan ini, sehingga kamu menanyakan lagi sekitar beberapa pertanyaan, dan kalau kamu hanya mengolah 5 pertanyaan ini, berarti hasil penelitianmu tidak bisa mencapai tujuan penelitian. Makanya harus yang pertanyaan tambahan ini harus ditambahkan dan diolah, ya, direduksi kembali. Nah, bahkan kalau misalnya Anda peneliti ini sudah mereduksi, sudah menambahkan pertanyaan di lapangan, kemudian merasa belum puas dengan beberapa jawaban berdasarkan dengan analisis datanya, belum bisa mencapai tujuan penelitiannya, maka bisa kembali ke lapangan untuk melaksanakan proses wawancara atau pengumpulan data. Nah, itu hebatnya dalam penelitian kualitatif. Tetapi kalian harus tahu bahwa peran peneliti itu sangat diutamakan, ya, karena harus menggali sedalamnya. Instrumen penelitian.
ya, instrumen kunci di dalam penelitian kualitatif, ya. Karena di dalam pembuatan pedoman wawancara ini untuk dibawa ke lapangan, peneliti sendiri yang harus membuat, ya. Tetapi untuk sampai kepada kualitas daripada instrumen penelitian kualitatif itu harus banyak-banyak membaca referensi, ya. Kemudian instrumen di dalam penelitian kualitatif itu juga perlu divalidasi, ya. Karena pertanyaan-pertanyaan di dalam penelitian kualitatif sebisa mungkin pertanyaan itu informan ini bisa mengungkapkan apa yang ingin kita capai di dalam penelitian, ya. Misalnya bagaimana. Nah, kalau pertanyaan bagaimana berarti ada penjelasan di dalam jawabannya, ya. Nah, tetapi kalau misalnya apakah Anda sudah makan? Sudah. Nah, terus bagaimana Anda bisa menarasikan atau menganalisis datanya pada saat mau membuat laporan? Itu kan susah. Nah, oleh karena itu di dalam pembuatan instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif itu pertanyaannya supaya bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke. Kalau tidak ada sedikit tugas yang akan saya berikan kepada adik-adik mahasiswa. Nah, ini jadi bentuknya dalam bentuk kelompok, ya, 3 kelompok, ya. Silakan memilih kelompoknya masing-masing. Silakan dari sini. Kemudian, ya. Ya, boleh, silakan. Ya. Ini 6, ini 6, itu sisanya. Ya. Silakan. Oke, silakan bergerak. Ini adalah contoh kasus berdasarkan observasi dan hasil wawancara. Ini observasi awal. Unit analisis, misalnya kemudian nanti, jadi metode apakah yang cocok untuk menganalisis kasus di atas, ya. Kemudian kalau sudah menentukan unit analisisnya, misalnya metode penelitian kualitatif atau kuantitatif, kemudian apa yang menjadi unit analisis, yang manakah menjadi unit analisis kasus di atas, ya. Kemudian dibuat menjadi satu rancangan misalnya, ya, ya. Istilahnya bahwa kasus ini dikemas. Oke. Kemudian kecil hati apa? Pak Anto, mungkin kurang ininya. Dampaknya apa regokan umum ini? Apakah siswanya malas? Paham tak? Bisa dipahami? Bisa sedikit cancing ya?
Oke, sudah? Benci gimana? Sudah? Oke, saya Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, selesai. Saya persilakan dari kelompoknya Jumra. Silakan. Ya, silakan. Satu orang saja sebagai perwakilan untuk mengobarkan hasil diskusinya. Jadi silakan. Pertanyaan yang utama, metode apa yang cocok untuk menganalisis kasus di atas? Menurut kelompok kami, metode yang cocok adalah metode kualitatif. Dengan unit analisis, di sini kan masalahnya adalah masalah broken home, dan kami memfokuskan untuk menganalisis tentang perilaku sosial mereka. Dan contoh judul penelitian yang hasilnya hasil diskusi kami, dampak perilaku sosial siswa broken home di SMP Negeri 3 Tarakan. Oke. Jadi yang menjadi unit analisisnya adalah perilaku sosialnya. Ya, jadi banyak-banyak membaca referensi terkait dengan perilaku sosial. Itu. Untuk kelompok dua silakan. Wencis. Ayo. Baik, terima kasih. Hasil diskusi kami. Kita itu nomor 1, metode apakah yang cocok untuk menganalisis kasus di atas? Dari kelompok kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dan untuk layanan yang digunakan untuk konseling individual. Kemudian yang menjadi unit analisisnya gimana? Yaitu terkait prestasi belajar siswa yang menurun. Dan yang ketiga, judul penelitian yang cocok untuk digunakan yaitu pelaksanaan yang individu terhadap siswa broken home di SMP 3 Tarakan. Apa tadi? Judulnya yaitu pelaksanaan layanan sosial individu terhadap siswa broken home di SMP 3 Tarakan. Ya, boleh. Jadi itu hanya terdiri dari satu variabel, ya, pelaksanaan konseling individual dalam mengatasi siswa broken home di SMP 3 Tarakan. Jadi apa sih yang dilakukan oleh guru BK dalam pelaksanaan layanan individual ini dalam mengatasi siswa broken home? Ya. Oke, itu nomor 3, silakan. Kita terima kasih kami dari kelompok juga. Adapun metode yang dipakai pada kasus tersebut yang saya pakai itu metode kualitatif. Nah, untuk analisis yang kami gunakan yaitu analisis deskriptif. Adapun judulnya itu pelaksanaan konseling individual dalam mengatasi siswa broken home di SMP Negeri 3 Tarakan. Nah, untuk unit permasalahannya itu kami fokusnya di prestasi belajar siswa tersebut.
di prestasi belajarnya. Jadi judulnya tadi apa? Pelaksanaan kelas minggu dalam mengatasi siswa persoalan di SMP Negeri Desa. Yang menjadi unit analisisnya Prestasi belajar. oke, ada yang mau menambahkan? Nah, kalau misalnya prestasi belajarnya mau dianalisis, maka simpel saja judulnya analisis prestasi belajar siswa berkelompok SMP level KK. Jadi kalau memang ini analisisnya adalah prestasi belajar. Nah, jadi di dalam rencana judul penelitian kualitatif itu simpel. Tapi langsung mengenai terkait dengan apa yang akan diteliti, ya. Oke, itu ya. Oke, sebelum kita selesai, ada yang bisa menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini? Sebelum kita selesai, ada Weci, silakan. Oke, silakan. Materi yang sudah dipaparkan. Jadi konsep dasar penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menelusuri fenomena masalah yang ada di lapangan terkait permasalahan sosial maupun karakter siswa dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk pengumpulan data bisa berbeda-beda ketika proses pengumpulan data itu dilakukan. Oke, Bisa berubah. oke, ada lagi? Pada pengolahan data menggunakan deskriptif naratif. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, bagus. Perwakilan dari pilihnya di mana? Ada? Jumra? Ada? Satu orang cewek. Mana? Ayo Jumra. Ayo. Berdiri Jumra. Yang bisa saya simpulkan di sini adalah penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti pada ini ada objek alamiah yang akan diteliti dan di mana si peneliti yang akan menjadi instrumen suci, yang artinya pada saat proses penelitian berlangsung bisa saja ada perkembangan pada saat pertanyaan-pertanyaan wawancara diberikan. Jadi Pak, itu yang saya bisa simpulkan sih Pak. Oke, tangan dulu. Oke, sebelum kita selesai, saya ingin memberikan tugas mandiri, silakan dicatat untuk diselesaikan di rumah. Pada pertemuan selanjutnya baru dikumpulkan. Silakan mencari arti daripada penelitian kualitatif berdasarkan dengan beberapa pendapat ahli, maksimal 3, minimal 3, ya, minimal 3 pendapat terkait dengan apa itu penelitian kualitatif.
Ya? Bisa? Oke. Saya kira untuk hari ini cukup. Semoga pertemuan pada hari ini pembelajaran yang kita lakukan